Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat semua. Pernahkah kalian membayangkan, di usia yang sudah melewati 60 tahun, ketika seharusnya hati mulai tenang, justru nama kita terseret dalam utang yang tak pernah kita buat? Saya tidak pernah menyangka, anak yang saya kandung, yang saya besarkan dengan doa dan air mata, diam-diam meminjam nama saya untuk berutang. Telepon demi telepon datang. Tagihan demi tagihan menumpuk. Dan saya, bahkan tidak tahu dari mana semuanya bermula. Kalau kalian ada di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan? Sebelum cerita ini berlanjut, izinkan saya menitipkan satu pesan kecil. Jika kisah seperti ini menguatkan hati kalian, silakan dukung dengan subscribe dan bagikan pada yang membutuhkan. Semoga kita bisa saling menguatkan. Nama saya Sulastri. Usia saya 63 tahun. Rambut saya sudah lebih banyak putih daripada hitam. Tenaga tidak lagi sekuat dulu, tapi hati saya selalu berusaha tegar. Sejak suami saya meninggal 18 tahun lalu karena sakit mendadak, hidup saya berubah total. Dari seorang istri yang terbiasa bersandar pada suami, saya harus berdiri sendiri sebagai kepala keluarga. Saya membesarkan 2 anak dengan berjualan kecil-kecilan di depan rumah. Pagi hari saya membuat gorengan dan nasi uduk. Siang menjual minuman dingin, malam kadang menerima pesanan kue dari tetangga. Tidak banyak, tapi cukup untuk menyekolahkan anak-anak sampai lulus. Saya selalu menanamkan satu hal pada mereka. Kejujuran lebih mahal daripada apapun. Anak bungsu saya, Rian, adalah anak yang paling dekat dengan saya. Sejak kecil ia manja, sering tidur memeluk saya, dan paling tidak tega melihat saya capek. Kalau saya batuk sedikit saja, dia yang paling panik. "Bu, nanti kalau Rian sudah kerja tetap, Ibu berhenti saja jualan. Biar Rian yang tanggung semua," katanya suatu malam waktu dia masih SMA. Saya tersenyum waktu itu. Hati saya hangat. Dalam hati saya berkata, "Ya Allah, terima kasih sudah memberiku anak yang perhatian." Setelah lulus sekolah, Rian memang bekerja. Awalnya serabutan, lalu katanya mulai mencoba usaha kecil-kecilan bersama temannya. Ia sering meminjam ponsel saya untuk memotret KTP atau mengirim data. Katanya untuk mendaftar aplikasi pekerjaan atau membuka rekening. Saya tidak pernah curiga. Apa yang harus saya curigai dari anak kandung sendiri? Sampai suatu pagi yang membuat hidup saya terasa runtuh. Hari itu seperti biasa. Saya sedang menggoreng tempe di dapur ketika terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Tidak lama, terdengar ketukan pintu cukup keras. Saya kira pembeli. Saya lep tangan dengan celemek dan membuka pintu. Di depan saya berdiri seorang pria berjaket gelap, wajahnya serius. Ia menyebut nama lengkap saya dengan sangat jelas. Jantung saya langsung berdebar. "Ibu Sulastri?" "Iya, saya sendiri." "Ibu ada tunggakan pembayaran pinjaman. Sudah lewat jatuh tempo. Kalau tidak segera dilunasi, akan kami proses sesuai prosedur." Saya terdiam. Sejenak saya pikir itu penipuan. Tapi ia menyebut alamat lengkap, nomor KTP, bahkan tanggal lahir saya dengan tepat. Ia menunjukkan lembaran data di ponselnya. Semua atas nama saya. Saya tidak pernah meminjam uang. "Pak," jawab saya pelan. Ia terlihat tidak percaya. Ia bilang data pengajuan lengkap, bahkan ada foto selfie verifikasi. Lutut saya lemas. Dunia seperti berputar. Bagaimana mungkin ada foto saya? Saya tidak pernah merasa melakukan pinjaman. Hari itu saya menutup warung lebih cepat. Tangan saya gemetar sepanjang hari. Saya mencoba mengingat-ingat, kapan terakhir kali saya memberikan data pribadi saya.
Lalu bayangan Rian muncul di kepala saya. Beberapa bulan terakhir, ia memang sering meminjam KTP saya untuk difoto. Ketika Rian pulang sore itu, saya tidak langsung marah. Saya duduk di kursi kayu ruang tamu, menunggunya dengan hati yang campur aduk antara takut dan berharap ini hanya salah paham. "Rian, ibu mau tanya, kamu pernah pakai data ibu untuk pinjam uang?" Wajahnya berubah sesaat. Hanya sesaat. Tapi sebagai ibu, saya tahu perubahan kecil itu. Ia mencoba tersenyum. "Ah, itu cuma sebentar, Bu. Buat tambahan modal. Nanti juga lunas." Kalimat itu seperti pisau yang pelan-pelan mengiris dada saya. Kenapa tidak bilang dulu sama ibu? Rian terdiam. Ia mengalihkan pandangan. Katanya takut saya tidak mengizinkan. Katanya cuma pinjaman kecil. Katanya semua orang juga melakukan itu sekarang. Kecil? Katanya. Tapi bagi saya yang hidup dari hasil jualan 1.000-2.000 rupiah, angka yang disebut penagih tadi bukan angka kecil. Bunga dan dendanya membuat jumlahnya hampir 2 kali lipat dari pinjaman awal. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya duduk di pinggir tempat tidur, memandangi foto almarhum suami yang tergantung di dinding. Air mata saya jatuh tanpa suara. Saya bukan hanya merasa tertipu. Saya merasa kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang. Kepercayaan. Saya selalu mengajarkan anak-anak saya untuk jujur. Kalau mereka salah, saya tidak pernah langsung menghukum. Saya selalu memberi kesempatan untuk bicara. Tapi kali ini, kesalahan itu dilakukan diam-diam, menggunakan nama saya, identitas saya, seolah hidup saya bisa dipinjam tanpa izin. Yang paling menyakitkan bukanlah tagihan yang datang. Bukan pula tatapan heran tetangga yang mulai mendengar kabar penagihan. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa anak yang saya lindungi sejak dalam kandungan, ternyata tega menyeret saya ke dalam masalah tanpa berkata jujur. Saya merasa gagal. Sebagai ibu, sebagai orang tua, apakah selama ini saya terlalu memanjakannya? Apakah karena saya selalu menolongnya, ia jadi merasa saya akan selalu membereskan semuanya? Di usia saya yang sudah lebih dari 60 tahun, ketika saya hanya ingin hidup tenang dan menunggu masa tua dengan damai, justru badai ini datang dari darah daging saya sendiri. Namun di tengah rasa hancur itu, ada satu hal yang tetap ada di hati saya. Cinta. Saya marah, saya kecewa, saya terluka, tapi saya tetap ibunya. Dan mungkin justru karena itulah rasa sakit ini terasa begitu dalam. Sejak hari saya mengetahui Rian menggunakan nama saya untuk berutang, suasana rumah tidak pernah benar-benar sama lagi. Rumah kecil yang dulu penuh suara televisi dan obrolan ringan, kini terasa sesak oleh diam yang panjang. Saya mencoba bersikap tenang di awal. Saya tidak ingin langsung mempermalukannya atau membuatnya merasa saya tidak percaya lagi. Tapi setiap kali telepon masuk dari nomor tak dikenal, jantung saya berdebar. Setiap kali ada motor berhenti di depan rumah, tangan saya dingin. Penagih tidak hanya datang sekali. Mereka datang lagi. Nada bicara mereka semakin tegas. Ada yang masih sopan, ada juga yang mengancam akan menyebarkan data saya jika tidak segera dibayar. Saya yang tidak terlalu paham teknologi hanya bisa gemetar mendengarnya. Suatu sore, ketika Rian pulang, saya sudah tidak bisa lagi menahan semuanya. "Rian, sampai kapan ini selesai?" Suara saya bergetar, bukan karena marah, tapi karena lelah. Ia terlihat kesal. Meletakkan tasnya agak keras. "Ibu ini kenapa sih?" Rian juga lagi pusing. Bukannya dukung, malah nambah beban. Kalimat itu seperti tamparan. Nambah beban? Saya menatapnya. Nama ibu yang dipakai.
Rumah ini yang didatangi orang. Ibu yang ditagih. Ia terdiam sesaat, tapi kemudian membalas dengan nada tinggi. Katanya semua ini demi masa depan. Katanya kalau usahanya berhasil, saya juga yang akan menikmati hasilnya. Ia merasa saya tidak mengerti dunia sekarang. Saya mungkin tidak paham dunia digital, tidak paham aplikasi pinjaman online, tapi saya paham satu hal. Salah tetap salah, walaupun alasannya baik. Pertengkaran kami semakin besar ketika anak sulung saya, Dina, datang berkunjung dan mengetahui semuanya. Dina langsung marah besar pada adiknya. Kamu itu sudah keterlaluan. Berani-beraninya pakai nama ibu. Rian merasa dikeroyok. Ia membela diri, mengatakan Dina tidak tahu kondisi sebenarnya. Suara mereka meninggi. Saya berdiri di tengah, hati saya terasa seperti ditarik kedua arah. Sebagai ibu, naluri saya ingin melindungi Rian. Ia tetap anak kecil yang dulu saya gendong ketika demam. Tapi sebagai orang yang dirugikan, saya juga ingin membela diri saya sendiri. Malam itu, setelah Dina pulang dengan wajah kesal dan Rian mengurung diri di kamar, saya duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, suara jam dinding terdengar jelas. Saya memandangi pintu kamar Rian yang tertutup. Saya bertanya pada diri sendiri, di mana letak kesalahan saya? Apakah karena sejak kecil saya selalu menyelesaikan masalahnya? Ketika ia berkelahi di sekolah, saya yang datang meminta maaf. Ketika ia terlambat bayar uang kuliah dulu, saya yang mencari pinjaman ke tetangga. Mungkin tanpa sadar, saya mengajarinya bahwa selalu ada ibu yang membereskan semuanya. Keesokan harinya, penagih kembali datang. Kali ini mereka berbicara lebih keras. Beberapa tetangga mulai melirik dari balik pagar. Saya merasa malu. Bukan karena utangnya semata, tapi karena harga diri saya seperti diinjak di depan orang banyak. Setelah mereka pergi, saya mengetuk pintu kamar Rian. Kita harus bicara. Ia keluar dengan wajah lelah. Mungkin ia juga tidak tidur semalaman. Ada lingkar hitam di bawah matanya. Untuk pertama kalinya, saya melihat bukan hanya anak yang keras kepala, tapi juga seorang pemuda yang ketakutan. Ibu capek. Rian, saya berkata pelan, bukan cuma capek dengar telepon. Ibu capek menahan malu. Ia menunduk. Tangannya mengepal. Saya cuma mau cepat berhasil, Bu. Saya malu lihat ibu masih jualan terus. Air mata saya jatuh saat itu juga. Kalau kamu mau ibu berhenti jualan, caranya bukan dengan menyeret ibu ke utang. Caranya dengan kerja jujur, pelan-pelan tidak apa-apa. Rian akhirnya mengaku bahwa usahanya gagal. Ia panik. Ia mencoba menutup satu utang dengan utang lain. Tanpa sadar, semuanya membesar seperti bola salju. Saya ingin memeluknya. Ingin mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tapi saya tahu, kalau kali ini saya langsung melunasi semuanya, ia tidak akan pernah belajar. Disitulah konflik terbesar dalam hati saya terjadi. Antara kasih sayang yang ingin melindungi, dan tanggung jawab yang harus ditegakkan. Saya sadar, kalau saya terus menjadi penyelamat, maka saya sedang memanjakan kesalahan. Tapi kalau saya terlalu keras, saya takut hubungan kami retak selamanya. Beberapa hari setelah itu, saya membuat keputusan dalam hati. Saya tidak akan lagi menutupinya dari kenyataan. Saya tidak akan membayar utang yang bukan saya buat. Saya akan mendampingi, tapi bukan menggantikan. Keputusan itu berat. Sangat berat. Karena menjadi ibu berarti seringkali menahan diri untuk tidak menolong, demi kebaikan anak itu sendiri. Dan di tengah konflik keluarga itu, saya belajar satu hal pahit.
Cinta tanpa batas kadang justru membuat anak tidak belajar batasan. Keputusan terbesar dalam hidup saya bukan ketika saya memutuskan menikah, bukan pula ketika saya memutuskan membesarkan 2 anak seorang diri setelah suami meninggal. Keputusan terbesar itu justru datang di usia 63 tahun. Ketika saya memilih untuk berhenti menyelamatkan anak saya dari kesalahannya sendiri. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, saya duduk bersama Rian di meja makan. Tidak ada nada tinggi, tidak ada bentakan. Hanya 2 orang yang sama-sama lelah oleh keadaan. "Rian," saya berkata pelan, "ibu tidak akan membayar utang itu." Ia langsung menatap saya. Ada kaget, ada kecewa. "Ibu akan menemanimu menyelesaikan ini. Tapi bukan ibu yang akan menanggungnya." Kalimat itu berat keluar dari mulut saya. Sebagai ibu, naluri saya selalu ingin mengurangi beban anak. Tapi kali ini saya sadar, jika saya yang melunasi semuanya, ia hanya akan belajar satu hal, bahwa kesalahan bisa dipindahkan ke pundak orang lain. Kami mulai mengurai masalah satu persatu. Saya mendatangi kantor layanan pinjaman untuk melaporkan penyalahgunaan data dan meminta restrukturisasi. Prosesnya panjang, penuh formulir dan klarifikasi. Saya yang sudah tidak muda harus bolak-balik naik ojek, menunggu antrean, menjelaskan dengan suara pelan bahwa saya tidak pernah merasa mengajukan pinjaman itu sendiri. Sementara itu, Rian mulai mencari pekerjaan tetap. Ia berhenti menyalahkan keadaan. Ia berhenti menyalahkan saya. Untuk pertama kalinya, saya melihat ia benar-benar menghadapi akibat dari tindakannya. Awalnya ia mengeluh. Gajinya tidak besar. Cicilan terasa berat. Tapi setiap bulan ia datang kepada saya, menunjukkan bukti pembayaran. Tidak lagi sembunyi-sembunyi. Di situ hati saya perlahan sembuh. Saya menyadari satu hal penting. Kadang yang harus kita putus bukan hubungan, melainkan pola yang salah. Rantai masalah itu bukan hanya soal utang, tetapi soal kebiasaan menghindari tanggung jawab. Saya juga belajar memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menganggap remeh kesalahan. Memaafkan berarti memilih tidak membiarkan luka itu berubah menjadi kebencian yang berkepanjangan. Hubungan saya dan Rian tidak langsung kembali hangat seperti dulu. Ada jarak, ada kehati-hatian. Tapi di antara jarak itu, tumbuh sesuatu yang lebih dewasa. Rasa hormat. Ia mulai meminta izin sebelum menggunakan data apapun. Ia mulai berdiskusi sebelum mengambil keputusan besar. Dan saya pun belajar untuk tidak langsung menyalahkan, melainkan mendengarkan lebih dulu. Kini, ketika saya duduk di teras rumah setiap pagi, menyeruput teh hangat sambil melihat matahari naik perlahan, hati saya terasa lebih ringan. Masalah itu belum sepenuhnya selesai, tapi arahnya sudah benar. Saya mungkin tidak bisa menghapus kesalahan masa lalu, tapi saya bisa memastikan kesalahan itu tidak menjadi warisan, tidak menjadi kebiasaan. Tidak menjadi pola yang terus berulang. Di usia saya yang tidak lagi muda, saya akhirnya mengerti. Cinta yang sejati bukan selalu tentang melindungi dari badai. Kadang cinta berarti membiarkan anak berjalan menembus hujan, agar ia belajar mencari payungnya sendiri. Dan hari itu, saya tahu, saya telah memutus rantai masalah dalam keluarga kami. Sahabat semua, di usia saya sekarang, saya mengerti satu hal. Anak adalah amanah, tapi mereka juga manusia yang harus belajar bertanggung jawab. Kalau kalian berada di posisi saya, apakah kalian akan menutupinya demi nama baik keluarga? Atau berani mengambil langkah tegas demi masa depan anak? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin sekali membaca cerita dan pandangan dari kalian. Terima kasih sudah mendengarkan kisah pagi ini. Semoga hati kita dikuatkan, dan keluarga kita dijauhkan dari ujian yang berat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.